Tetapi tolong diingat bahwa dapur umum itu juga butuh donasi dalam bentuk makanan yang seperti misalnya kentang. Nah ini kentang juga bisa awet loh Mas. Lalu kemudian kacang hijau, kacang merah, itu adalah hal yang bisa awet. Lalu telur jangan lupa. Ya, jadi tolong Anda bisa berdonasi disebut dengan makanan utuh atau makanan segar. Ya, makanan segar tetapi yang mempunyai masa simpan cukup lama, ya Pak. Paling tidak lebih daripada seminggu lah. Seperti kayak telur itu kan lebih dari seminggu kita masih bisa tahan gitu loh ya. Nah, tapi bukan ayam, ikan tentu saja tidak gitu loh ya. Paling tidak dengan kalengan yang Anda butuhkan barangkali ketimbang Anda memberikan apa ya kayak kornet, lebih baik Anda memberikan ikan sarden misalnya. Karena biar bagaimanapun juga ikan sarden itu masih lebih kurang, less proses ya. Ikan sarden itu masih kelihatan ikannya begitu kan ya. Nah, lalu bisa diolah juga, betul nggak? Sedangkan yang disebut dengan kelompok-kelompok kayak sosis, lalu kemudian kornet, itu sudah terlalu banyak garam. Ya, itu agak sedikit berbeda. Nah, begitu pula dengan sayur-sayur segar yang tahan lama. Ya, saya pernah ngetes ya. Saya taruh wortel di rumah saya sampai keluar akar-akarnya itu bisa sampai lebih daripada 2 minggu di suhu ruang gitu loh ya. Jadi wortel itu bertahan lama gitu loh ketimbang daripada sayur yang lain. Jadi sekali lagi daya tahan kekebalan tubuh kita itu penting banget dan sekaligus kita harus mempunyai istilahnya double protection. Ya, pertama adalah kita menghadapi si varian corona yang baru ini dan yang kedua adalah kita hadapi bencana alam yang tidak pernah diduga kapan datangnya. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ingin berdonasi ya, apalagi bagi para Pemda ya, kepala-kepala daerah. Jangan sampai lalu kemudian Anda diwawancara lalu Anda mengatakan kita butuh susu formula, kita butuh makanan bayi. Udah. Nanti jangan-jangan nanti bayinya yang sebetulnya anak yang tadinya cuma disusui oleh ibunya, gegara banyak sekali donasi formula-formula. Jadi tenda-tenda penampungan itu menjadi tempat kursus gratis bagaimana ibu itu beralih dari air susu ibu malah menjadi para penikmat susu formula. Yang justru masalah akan menjadi lebih besar karena sekali lagi susu formula membutuhkan air dan airnya itu ya kalau kita nggak punya air bersih, tidak punya air mata, tidak punya kemampuan fasilitas mencuci dot, lalu kemudian mencuci peralatan menyusui, maka anak ini tentu akan rentan sekali dengan diare dan itu akan menjadi berkepanjangan, malah anaknya nggak mau makan. Dan kalau seandainya toh tidak diare, anaknya tetap masih bisa diare karena intoleransi laktosa. Karena anak manusia membutuhkan ASI. Ya barangkali itu sebagai pendahuluan saya, Mas. Pendahuluannya panjang banget. Baik, Dokter Tan. Kita kembali ke topik bahasan ya, Dok ya. Ini terkait menjaga daya tahan tubuh, Dok. Dok, ini untuk mengetahui seberapa fit tubuh kita ini apakah bisa dicek, Dok? Atau mungkin ada tanda-tanda sebagai pertanda bahwa sebenarnya daya tahan tubuh kita cukup fit atau sebenarnya sedang memburuk? Ya, sebetulnya mudah sekali. Bangun tidur. Anda berasa badannya seger apa enggak? Ya, jadi banyak orang ketika bangun tidur itu rasanya seperti kayak orang jaga malam, Mas. Bangun tidur sendinya kaku, bawaannya masih ngantuk, lalu kemudian awaknya ngerentek lah itu kalau orang Jawa mengatakan badannya tuh ngerentek gitu ya kan. Lalu kemudian ya itu tadi, Anda harus ngecek kalau Anda masih mempunyai fasilitas, tensi Anda seperti apa, kadar gula darah Anda bagaimana, kalau kebetulan Anda punya komorbid, dan yang lebih penting buat perempuan adalah apakah menstruasi Anda masih teratur, rambut Anda rontok atau tidak belakangan ini, ya itu adalah urusan kecil-kecil yang Anda bisa cek sendiri, apakah Anda sebetulnya fit atau tidak, ya terlepas dari Anda harus pergi ke laboratorium dan sebagainya tentu saja. Baik, Dokter Tan. Dok, kemudian Dok, ini kira-kira tips-tips apa saja sih yang perlu diperhatikan di masyarakat? Karena memang tadi sempat kita bahas di awal, ini tantangannya ke depan cukup berat ya Dok ya, selain memang pandemi yang belum berakhir dan munculnya varian baru, tapi di sisi lain juga ini yang menjadi sebuah rutinitas di Indonesia tentunya terkait di bulan Desember, musim penghujan, musim bencana. Seperti apa Dok kira-kira kiat-kiatnya? Ya, saya udah bilang dari awal bahwa nomor 1 adalah buah itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, dan buah itu tidak sama dengan minum jus. Ya, jadi usahakan untuk makan dalam bentuk aslinya. Ya, karena apa? Karena bentuk aslinya itu membuat Anda mempunyai proses cerna selama 3 jam. Ya, jadi di dunia ini ada yang disebut dengan kaidah kodrat ya Mas ya. Ya, jadi kodrat itu adalah sesuatu yang Anda nggak bisa gaspol. Salah satunya adalah perempuan hamil 9 bulan 2 minggu. Anak dari lahir sampai bisa jalan kurang lebih sekitar 1 tahun, ya kan?
Lalu kemudian nggak bisa ya, anak bicara pun kurang lebih 1 tahun untuk bisa fasih bicara. Jadi untuk bisa mencerna Anda membutuhkan 3 jam. Jadi kalau bicara tentang buah, kita bicara tentang makan. Itu sebabnya kenapa kita bergigi. Ya, jadi Anda makan buah yang mestinya dikunyah. Lalu kemudian dengan dikunyah, Anda mempunyai asupan bukan cuma serat yang masih intak, tetapi juga Anda masih intak tuh apa? Yang masih utuh gitu loh ya. Tetapi juga Anda mempunyai kadar gula yang stabil. Nah, yang ngeri adalah justru yang sering diserang oleh corona, COVID ini adalah orang-orang dengan komorbid. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.